Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas null safety dan the bank operator. Tujuan ini memahami cara handling null dengan aman dan error yang paling umum null check operator digunakan di null value. Nah, di bagian satu ini kita akan bahas apa sih itu null. Nah, jadi si null itu artinya kosong atau tidak ada nilainya ya. Jadi contoh di dunia nyatanya, nah ada nama pacar nih. Kalau nol berarti kamu itu jomblo. Nah, nextnya di alamat email itu alternatif ada yang nullable. Jadi beberapa orang mungkin yang masih baik kan belum punya email ya. Jadi masih null, jadi tidak punya email. Terus ada nomor KTP. KTP anaknya masih nol, masih belum dibikin, misalnya KIA-nya. Nah, itu tuh masih keanggapnya nol. Nah, di Dart, secara default variabel itu tidak boleh nol. Nah, ini tuh null safety. Ini untuk mencegah crash yang tidak terduga. Kayak gitu. Nah, di bagian 2 kita akan membahas non-nullable dan nullable itu sendiri. Nah, secara non-nullable, ini tuh wajib ada isinya, tidak boleh kosong. Nah, ini tuh secara default, kalau kita eksplisit tipe data atau variabel, misalnya string required name. Nah, ini tuh harus ada isinya. Jadi, nggak boleh kosong, nggak boleh null. Gitu. Kalau misalnya empty masih oke, karena ini si empty itu ada nilainya. Terus required age, nah ini tuh integer, dan itu harus ada isinya. Ada isinya tuh 25. Kalau kita isi 0, ya ini masih ada nilainya. Nilainya masih 0 gitu ya. Masih bukan kosong atau 0. Jadi secara umum si default untuk dat itu tuh non-nullable. Nah, kadang ada, nah ini tuh kita lihat ya, ini akan error ketika non-nullable tapi diisinya null gitu. Nah, ini tuh bakal error karena si dat itu nggak bisa ngedefinisiin kalau string itu diisiin null. Ini tuh karena harus diisi, wajib isinya harus ada. Nih, makanya harus ada ini tuh misal, nah ini baru bisa. Terus ada yang nullable. Nullable itu boleh ada isinya, boleh juga kosong. Jadi caranya kita tinggal tambahkan aja tanda tanya di setelah variabel tipe datanya gitu ya. Nah, tipe datanya apa? Kita coba untuk yang pattern name, aku pengen isi string, tapi stringnya tuh nullable. Jadi bisa diisi null gitu. Nah, nullable ini bisa boleh kosong ya. Terus tanda tanya ini artinya apa? Jadi boleh ada isinya, boleh juga enggak gitu. Nah, bagian yang ketiga kita bakal cara handle null yang aman kayak gimana. Kita definisiin string, nah username, lalu cara dapetinnya kita nge-get user dari database. Nah, dari database ini tuh kemungkinan return-nya itu null. Jadi perlu dibikin nullable. Nah, kita cara ngeceknya kayak gimana? Cara yang pertama itu ya pakai if else ya. Pakai if, kita if username tidak sama dengan null. Nah, di blok ini kita akan print panjang username-nya berapa gitu ya. Nah, kalau null nanti si usernya tidak ditemukan. Kita coba ya untuk running. Kita run dat variable untuk yang kedua. Oke. Nah, di sini kita akan cek untuk yang nullable. Nah, di sini ya, cara handle null yang aman. Nah, if cek paling aman, username tidak ditemukan, berarti masuk ke sini ya. Berarti masuk ke else-nya karena si datanya tidak ditemukan. Kita coba cek masuk ke date ini. Oh, ternyata return-nya emang null. Kita coba pakai isi ya. Ada nih nama username-nya Dena. Kita save, lalu kita running lagi. Lalu di sini kita lihat, nah panjang username-nya udah ada nih, ada 4.
Nah, di sini username, kalau username-nya tidak sama dengan 0, username kita ambil lengthnya. Panjangnya berapa sih? Gitu. Terus ada juga cara yang kedua, null coalescing operation. Nah, ini tuh pakai tanda tanya 2. Jadi, memberikan default value ke nullable. Kayak misalnya kita bikin display name, nah ini tuh bisa diisi yang non nullable-nya ya. Jadi nggak harus pakai tanda tanya karena kita bakal isi default value-nya kalau si username-nya null, ini bakal diisi sama guess gitu. Pasti print juga di sini bakal kelihatan. Ini tuh bakal kelihatan. Nah, ini display name. Nah, ini karena username-nya aku udah isi jadi Dena. Nah, ini tuh bakal ngisi yang ada dulu nih, ngecek dulu. Kalau isinya Dena, ya udah tampilin displaynya Dena juga. Nah, aku coba ya. Aku coba ini balikin jadi 0. Sorry. Aku balikin jadi 0. Nah, di sini aku runtime lagi. Set, kita cek. Nah, di sini kelihatan bahwa si display name-nya jadi guess. Jadi tidak diketahui kayak gitu. Contoh lain ini nanti teman-teman bisa cek juga di ebook ya. Gitu. Intinya sama. Terus yang bagian ketiga kita langsung loncat ke yang null aware access. Nah, ini tuh kalau kita akses kayak gimana? Terus cara pakainya yang nullable tuh kayak gimana? Misalnya kita punya email dengan tipe datanya string nullable, kita isikan null. Terus di sini aku pengen ngebaca email length-nya. Nah, email length, tapi karena ini tuh nullable, kita pakainya ini ya, tanda tanya titik untuk ngebaca length-nya. Nah, ini tuh sebenarnya balikan .length itu integernya non-nullable, tapi si emailnya ada kemungkinan null. Makanya di sini tipe datanya jadi integer nullable ya. Jadi pakai tanda tanya gitu. Karena kemungkinan kita pas dapetin email.length ini kemungkinannya null gitu. Karena si emailnya kemungkinan ada atau enggak. Nah, makanya ketika di output ini tuh si outputnya tuh bakal jadi null juga si email length-nya. Nah, beda cerita kalau kita isi si emailnya kita isi, kita dapetin length-nya, terus email length. Nah, si dat itu udah tahu, udah pintar kalau apa ya, sebelumnya null, terus di next-nya udah ada diisiin gitu ya si emailnya. Kita nggak perlu pakai tanda tanya lagi. Nah, ini tuh si datnya bakal menerima warning gitu ya. Bakal ini tuh bukan null aware operator katanya. Karena udah ada isinya, udah pasti non-nullable. Karena udah diisiin ini. Kecuali kita hapus dulu ini baru bekerja. Jadi IDE-nya udah pinter ya. Gitu. Jadi kita bisa langsung isiin dan ini sini langsung setelah kita print datanya outputnya udah ada 14 gitu. Nah, ada yang cara keempat tuh ada lagi yang null aware assignment. Nah, apalagi nih? Jadi assignment itu kita ngisi yang nullable. Jadi kita langsung contohin aja ya. Jadi di sini kita punya string nickname, isinya null. Terus si nickname kita ngecek dulu mau diisi ini si body. Nah, pengen kalau null ya udah isinya body gitu ya. Nah, ini tuh hampir sama ya, tapi beda pemakaian teman-teman sama yang ini. Kalau ini kita pakai tanda tanya 2 kali, ngecek dulu username-nya atau enggak, ada atau enggak gitu. Ke display name masukin. Kalau null ya udah pakai guess. Nah, beda lagi untuk yang null assignment ini, nickname-nya itu kalau null isiin dong body gitu masuk ke nickname. Tapi kalau di assign lagi, misalnya kita assign lagi apa gini ya, nickname
tanda tanya sama dengan new name. Nah, ini tuh nggak bisa karena si nickname udah ada isinya. Jadi ini tuh ngecek dulu kalau null, tolong dong isiin value-nya. Kalau enggak, ya udah skip gitu. Nah, di sini ada warning juga. Ini sini dead code katanya. Karena di sininya nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya. Nah, di bagian 4 kita akan the bank operator. Ini agak sedikit bahaya untuk memakai tanda seru ini. Jadi, tanda seru ini artinya apa? Nah, gue yakin nih 100% ini nggak nol. Trust me bro, katanya. Jadi bahayanya apa? Kalau ternyata nilainya nol, terus aplikasinya tuh langsung crash, nah, error yang muncul null label, null check operator used on null value gitu ya. Layarnya merah atau abu-abu di Flutter nanti. Nah, kita contohkan penggunaan bank operator ini, cara yang berbahaya gitu ya. Nah, semisalnya kita dapetin user data dari API. Terus, nah kita lakuin ini tuh memastikan gue yakin bahwa si data dari API ini bakalan ada loh gitu. Nah, di sini ya. Oops, sorry. Ya ini karena name-nya udah kepake gitu ya di atas. Nah, yang ini. Jadi skip dulu atau kita ganti nama deh. New name. Nah, gini ya. Biar nggak bentrok. Nah, gitu. Jadi si new name ini aku isiin di string yang baru, pastikan gitu ya ke dat itu bahwa si user data ini bakal ada. Nah, ini jadi masalah kalau si data dari API ini tuh null. Nah, makanya jadi error di runtime, jadi nge-crash gitu ya. Jadi jangan lakuin ini sebisa mungkin. Sebisa mungkin kalau datanya nggak ada ya udah pakai yang default value aja gitu, yang ini. Empty juga nggak apa-apa, tapi si aplikasi kita nggak nge-crash, aman lah gitu. Kita komen lagi. Nah, di sini kita loncat. Ini aturan senior ya. Kalau jangan pakai tanda ini ya, tanda bank ini, tanda operator ini. Kalau datanya dari API, dari database ya, karena bisa null kapan saja. Terus input dari user, ini tuh nggak bisa dipercaya. Jadi kita jangan trust. Tidak bisa dipercaya 100% si datanya gitu ya. Jangan pakai ini kalau nullable. Nah, kapan kita boleh pakai bank operator ini? Ketika sudah dicek if X tidak sama dengan nol sebelumnya. Nah, ini baru bisa. Misalnya kita pakai yang tadi if X tidak sama dengan nol. Nah, kita bisa nih ngedefinisiin. Misalnya kita Y sama dengan X. Nah, seperti ini bisa ya. Si Y ini bakal diisiin X gitu ya, value-nya. Karena udah ada pengecekan sebelumnya. Si X ini bakalan tidak sama dengan nol. Jadi bakal ngeksekusi ini. Ini aman. Ini boleh dilakukan. Terus dalam init set, Flutter setelah assign nilai. Nah, ini tuh bakal dibahas nanti. Terus di unit test untuk memaksa file jika nol. Terus alternatif yang lebih aman, kita pakai yang namanya ini ya, null default value, atau kita pakai null aware access. Cara yang paling aman yang alternatif tadi pakai if else, if check ya. Terus ada yang bagian 5 kita lanjut ke keyword let. Ini janji untuk mengisi nanti. Nah, let ini artinya ini akan saya isi nanti sebelum dipakai. Nah, ini tuh bakal janji ya, bakal diisi nanti itu. Terus gunakan ketika tidak bisa inisialisasi langsung dideklarasiin ya. Yakin bahwa isinya bakal diisi sebelum dipakai. Nah, bahayanya kalau pakai let ini kalau kamu lupa janjinya diingkari, lupa diisi, nah, aplikasinya bakal nge-crash. Kita langsung ke contohnya aja. Kita contohin username. Ini gua pakai let. Ini bakal janjiin ke si dat
username ini bakal diisi sama saya nanti. Kita nge-patch username. Nah, ini tuh aku ngisiin nih ke username ke data itu. Nah, ketika aku print, nah ini tuh bakal diisi gitu ya, udah ada. Tapi beda cerita kalau si patch-nya ini tuh asinkronus. Asinkronus tuh nanti kita bahas di next. Ini salah satu contoh aja. Nah, kayak gini. Ketika asinkronus, itu nggak bisa langsung karena datanya perlu di-await dulu. Dan await itu membutuhkan yang namanya async. Gitu. Jadi ini nggak bisa dipakai. Jadi late itu udah pasti harus yang sinkronus, nggak boleh yang asinkronus gitu. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut untuk net. Yang penting teman-teman udah tahu beberapa perbedaannya gitu ya. Nah, ada satu contoh LED di Flutter nanti. Misalnya aku punya widget state, terus punya LED controller. Nah, si controller ini aku isiin nanti ketika udah init state. Jadi udah janji nih ke Flutter tuh aku bakal ngisiin si controller ini, tapi nanti ya gitu. Nantinya pas kapan kita init state, pas di life cycle-nya init state ya, pas pertama kali si widget itu dipanggil. Gitu teman-teman. Nah, ringkasan sama rangkumannya di sini ya. Jadi si string yang ini tanpa tanda tanya itu non nullable. Jadi wajib isinya. Terus ada yang nullable, ini boleh null. Terus ini kalau x default value-nya def. Jadi ini kalau x null pakai yang def ya. Kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman baca di e-booknya juga biar lebih jelas. Nanti aturan pakai yang akan diterapkan. Jadi defaultnya kita pakai yang non nullable yang string ini. Kalau pakai yang nullable hanya kalau memang bisa kosong datanya. Handle null dengan ini ya, null value gitu ya. Atau pakai if else gitu. Hindari bank operator sebisa mungkin dan pakai let hanya kalau tidak ada pilihan lain. Segitu aja teman-teman untuk video yang null safety ini. Semoga membantu dan mudah dipahami.